hari Minggu. Bagaimana kabar kalian di rumah? Pastinya sehat, semangat, mau ikut sekolah minggu online. Ibu sering lihat loh foto anak-anak ketika ikut sekolah minggu online. Keren-keren. Anak sudah bangun pagi, mandi, berpakaian dengan rapi, memberi yang terbaik buat Tuhan. Pasti Tuhan Yesus senang lihat anak-anak. Anak-anak, kita sudah lama sekali nggak ketemu dengan teman-teman dan guru-guru kita. Bagaimana kalau pagi ini kita sapa mereka dengan sebuah pujian. Semua bangkit berdiri, semua nyanyi dengan semangat, menyanyikan lagu ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Bisa ya? Kita nyanyikan sekali lagu ini ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita mau berdoa dulu sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan baik kepada kami. Tuhan memberikan yang terbaik selama ini kepada kami. Beri kami kesehatan, beri kami tubuh yang sehat, dan kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami senang pagi ini bisa sekolah minggu lagi, dan kami mohon Tuhan memimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Berikan kami sukacita, berikan kami pengertian akan firman Tuhan, dan berikan kami hati yang ingin selalu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa yang punya teman? Pasti semua punya teman. Kita bisa bermain dengan teman kita. Kita bisa berbagi. Kita bisa saling cerita. Tapi anak-anak tahu nggak bahwa kita semua ini punya sobat, punya sahabat yang luar biasa. Apa bedanya teman dan sahabat? Kalau teman ada ketika kita sedang senang, sedang gembira. Tetapi kalau sahabat, waktu kita susah, waktu kita punya masalah, waktu kita sedih, sahabat itu ada juga bersama-sama dengan kita. Kita semua punya satu sahabat yang setia. Namanya Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini. Yesus, satu sobat kita yang setia.
Yesus itu sobat kita yang setia. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak, Tuhan Yesus itu sayang sama semua orang di dunia ini. Yang tua, yang muda, bahkan anak-anak seperti kalian juga, Tuhan Yesus sayang sekali. Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan, tanpa memilih-milih. Yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, Tuhan sayang. Yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih, Tuhan Yesus juga sayang. Yang tinggi, yang pendek, Tuhan Yesus juga sayang. Bagaimana dengan yang nakal? Yang baik? Oh, Tuhan Yesus juga tetap sayang. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Seperti lagu ini. Kita nyanyikan lagu ini ya. Tuhan Yesus cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, Prancis, Afrika, India, Indonesia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Siapa yang mau seperti Tuhan Yesus? Belajar mengasihi semua orang. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Inggris, Prancis, Afrika, India, Indonesia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Inggris, Prancis, Afrika, India, Indonesia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita. Pastinya cerita kita diambil dari Alkitab yang berisi kebenaran. Alkitab cerita tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Kita siapkan hati kita supaya kita boleh mengerti firman Tuhan. Kita simpan dalam hati dan kita lakukan. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selesai.
berdoa dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Buat kami mengerti akan firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami dan membuat hati Tuhan senang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Anak-anak, sudah siap kan Alkitabnya? Selamat mendengarkan. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan uangku ini. Aku ingin makan enak di restoran. La la la, la la la. Sayang sekali uangku ini. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Semua dapat aku kabulkan dengan uang aku. Aku ingin minum enak di restoran. La la la, sayang sekali uangku ini. La la la, aku sayang sekali uangku ini. Halo teman-teman Bikids, perkenalkan, nama saya Sisil. Saha? Sisil. Saya teh orang kaya. Duitnya, uangnya meni banyak pisan. Tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 10.000 lebih. Tadi ya saya dipinta sama gereja buat kasih persembahan. Gak mau, ini kan uang saya. Sisil, Woi, minta uang dong. saha eta teh? Kokoroki. Kokoroki minta-minta. Enggak, ini mah duitnya Sisil. Sisil mah kopet. Biarin aja. Emang Sisil pikirkan hente. Kopet. Bae weh. Asal Sisil mah happy, loba duit, bisa beli McDonald, bisa beli Satime. Lah anak-anak mau? Mau bere oge. Sisil mah happy sama punya banyak uang. Aduh. Kela ngageter geuning handphone teh. Saha atuh telepon? Kela-kelanya, aduh niri weh saya teh ya. Ini siapa atuh dipakai dulu. Aduh bentar. Aduh. Sisil teh niri weh, bentar ya, bentar. Aduh. Eueuh, geuning. Aya Ibu Linda nu di gereja teh ya. Telepon. Kela. Dieskeun heula, dieskeun. Halo. Ibu Linda. Halo Sil. Apa kabarnya kamu? Sehat. Baik ya, Ibu Linda senang bisa berjumpa kamu meskipun di video call.
Sisil, kamu ikut sekolah minggu dong. Udah 2 minggu kamu nggak dateng. Sisil teh kaberangan wae Bu Linda. Kamari ka PPJ balanja shopping. Jadi sekolah mingguna op heula. Ibu Linda tunggu kamu ya sama teman-teman Big Kids. Oke? Sip. Dah. Nah atuh. Nya dah atunya. Dadah ya. Iya geranya Ibu Linda ngajakan sekolah minggu Big Kids cenah. Padahal namanya Sisil teh hoream. Tapi nya geus lah kapaksa. Urang dengekeun we lah. Firman Tuhannya tentang apa hari ini? Ya udah tuh. Selamat pagi Big Kids. Jumpa lagi bersama Ibu Linda di sini. Ibu Linda happy kalau berjumpa anak-anak Big Kids. Rasanya senang sekali karena anak-anak semangat. Tadi pasti kaget ya. Ibu Linda abis video call sama siapa? Ibu Linda abis telepon sama teman kamu Sisil. Dia sudah 2 minggu nggak sekolah minggu. Nah, Sisil itu adalah anak orang kaya, banyak uangnya. Tapi dia nggak mau berbagi, dia pelit. Sobat Big Kids, Ibu Linda jadi inget ada satu tokoh di dalam Alkitab yang kaya raya, uangnya banyak. Badan dia lebih pendek dari tubuh teman-temannya. Dia mempunyai pekerjaan sebagai kepala pemungut cukai. Dia selalu menagih pajak kepada orang-orang di sana. Orang itu harus membayar lebih banyak kepada dia. Dan uang itu dipergunakan untuk dirinya sendiri. Coba tebak siapa nama orang itu? Betul, dia adalah Zakheus. Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Dia selalu menagih uang lebih banyak kepada orang-orang di sana. Yang seharusnya cuma bayar 5, tapi dia harus bayar 10. Gak peduli, pokoknya harus bayar. Kelebihannya harus masuk ke dalam kas dia, masuk ke dalam kantong dia. Dia punya banyak uang, tapi tidak disukai orang banyak. Dia tidak punya teman, tapi dia gak peduli. Yang penting uang nomor 1. Hari itu dia mendengar kalau Yesus akan datang ke kota Yeriko. Orang-orang banyak menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dia jadi penasaran, siapa itu Yesus? Kata orang-orang, Yesus itu penuh kasih. Kata orang-orang, Yesus itu lemah lembut. Kata orang-orang, Yesus itu berkuasa, bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, bisa menyembuhkan yang buta, bisa merubah air menjadi anggur. Pokoknya semua mukjizat bisa dia lakukan. Zakheus jadi penasaran. Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Dia mendengar hari ini Yesus akan datang ke kota Yeriko. Wah, dia penasaran anak-anak. Lalu dia segera keluar untuk melihat siapa Yesus. Dia cepat-cepat berlari mencari di mana Yesus dan murid-muridnya datang. Tapi dia nggak bisa lihat karena tinggi badannya yang pendek. Dia berusaha loncat, tapi nggak bisa lihat. Waduh, orang-orang di sana juga makin penasaran ingin berjumpa dengan Yesus. Kemudian Zakheus cari akal. Aku harus mencari tempat yang lebih tinggi. Dia melihat ke kiri, melihat ke kanan. Bagaimana caranya? Lalu dia melihat
satu buah pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan yang akan Yesus lewati. Lalu dia segera berlari menuju pohon itu. Dan dia memanjat pohon ara yang tidak terlalu tinggi. Wah, terlihat. Oh, itu Yesus dan murid-muridnya. Dia senang sekali bisa melihat. Lalu Yesus datang berjalan bersama murid-muridnya. Dan Yesus berhenti di depan pohon ara itu. Kira-kira apa yang akan dilakukan Yesus? Orang-orang bilang begini. Pasti akan memarahi Zakeus. Zakeus kan pendosa. Dia itu sering nagih pajak. Pasti dia mau menghukum Zakeus. Orang-orang semuanya ngomongin tentang Zakeus. Tapi anak-anak, Yesus berhenti dan Yesus berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, Yesus tahu namanya. Yesus panggil Zakeus. Zakeusnya kaget. Namaku disebut sama Yesus. Yesus tahu namaku. Dan Yesus menyuruh aku turun karena Yesus harus datang ke rumahnya. Lalu Zakeusnya turun. Dia happy sekali. Lalu Zakeus mengajak Yesus ke rumahnya. Anak-anak tahu, orang-orang di situ jadi ngomel. Loh, kok datang ke rumahnya? Kok Yesus mau datang ke rumahnya? Dia kan pendosa. Dia kan banyak dosanya. Semuanya marah-marah dan ngomel-ngomel. Setelah masuk ke dalam rumahnya Zakeus, Yesus duduk dan berbicara dengan Zakeus. Zakeus senang karena Yesus mau datang ke rumahnya. Zakeus tahu karena Yesus itu mengasihi Zakeus. Zakeus sadar bahwa dia adalah orang yang sudah berdosa. Dia akhirnya minta ampun sama Tuhan Yesus atas setiap perbuatannya yang salah. Dan dia berjanji dia akan mengembalikan uang yang dia ambil. Dia akan kalikan menjadi 4 kali. Dia awalnya ngambil 5, tapi dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Jadi berapa? 20. Betul. Dan dia juga akan memberikan setengah dari hartanya untuk orang-orang. Dia jadi mau memberi. Hatinya sudah berubah. Tuhan Yesus mencari Zakeus. Tuhan Yesus menemukan Zakeus. Dan Yesus merubah hati Zakeus. Dan Zakeus mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dia mengundang Tuhan Yesus ke dalam hidupnya. Hidupnya jadi berubah. Hatinya baru. Hati yang baru itu apa? Hidup yang baru dan berubah. Dari yang dulunya pelit. Zakeus mau memberi. Yang dulunya dia itu egois. Tapi dia berubah jadi mengasihi. Yang dulunya suka marah-marah. Tapi ternyata dia berubah. Dia mau menjadi orang yang penuh kasih. Nah anak-anak, siapa yang mau seperti Zakeus? Yang hatinya berubah. Hatinya berubah menjadi baru. Yesus datang ke dunia, lahir, dan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Nah, tadi Yesus panggil Zakeus loh.
nanti anak-anak juga dipanggil sama Yesus. Apakah anak-anak siap kalau Yesus panggil dan mau mengundang Yesus ke dalam hati kalian? Mau? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Siap ya, Yesus panggil kamu loh. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah anak-anak, Yesus udah manggil kita, manggil Ibu Linda, manggil anak-anak, manggil kita semua. Tuhan Yesus nggak mandang kita pendek, nggak mandang kita tinggi, kaya atau miskin. Tapi Yesus melihat hidup kita yang mau berubah, yang mau minta ampun atas dosa-dosa kita dan mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita, percaya sebagai juru selamat kita. Siapa yang mau percaya kepada Yesus? Ya, puji Tuhan, anak-anak dikit semuanya pinter. Kita mau undang Yesus masuk ke dalam hati kita. Dan kita akan tutup dalam doa. Siap? Oke? Yuk anak-anak, kita mau panggil Yesus, kita mau undang Yesus masuk dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan yang mau diberikan hati yang baru. Kami mau mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Kami banyak dosanya dan kami mau berubah Tuhan seperti Zakeus yang memiliki hati yang baru. Tuhan, kami mau percaya kepada Yesus.
sebagai juru selamat kami yang hidup dalam hidup kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang baik. Jadikan anak-anak yang mempunyai hidup yang lebih baik. Kami akan undang Yesus masuk ke dalam hati kami. Dan kami mau menerima kasih Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak Bikids ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau baca ayat hafalan. Yang hidupnya sudah berubah siapa? Ibu Linda. Yang sudah berubah siapa? Anak-anak Bikids. Semuanya yang sudah punya hati yang baru harus dengan keras baca ayat hafalan. Siap? Ikutin Ibu Linda dulu ya. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya Bikids. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wah, hebat sekali. Bikids tetap semangat. Betul sekali anak-anak. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa, dan Yesus datang mencari, menyelamatkan, dan kita mendapatkan hidup yang baru. Bikids, siap, gerak! Teman-teman, aduh Sisil teh meni malu pisan. Meni Era, tadi kan Ibu Linda teh cerita ya tentang Sakeus. Sakeus yang kaya, tapi dia teh nggak disukai banyak orang. Dia teh pelit, semuanya teh tentang uang. Itu teh meni kayak aku, kayak Sisil. Ternyata Sisil teh kayak dia, kayak Sakeus. Ih nggak mau mau berubah. Sisil nggak mau kayak Sakeus. Aduh malu. Tadi kata Ibu Linda, Sisil harus punya hati yang baru. Ada perubahan hidup. Caranya percaya sama Tuhan. Tapi sebelumnya harus minta ampun dulu. Karena Sisil teh orang berdosa. Tapi Yesus datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang berdosa. Sisil mau punya hati yang baru. Teman-teman juga mau kan sama kayak Sisil, punya hati yang baru, berubah dari yang pelit jadi baik, dari yang suka marah-marah jadi ramah, dan pengen punya banyak teman, pengen punya kasih seperti Yesus. Sisil mau berdoa, minta Tuhan Yesus mengampuni dosa Sisil. Sisil doa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan Sisil. Sisil orang berdosa dan mau bertobat. Ampuni segala dosa-dosa Sisil. Udah sering marah-marah, suka pelit dan tidak mau berbagi. Tuhan tolong agar Sisil punya hati yang baru, hidup yang baru, diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Ampuni dosa Sisil Tuhan, dan Tuhan yang masuk ke dalam hati Sisil. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Sisil berdoa. Amin. Wah, ada hati yang baru. Ada hati yang mau mengasihi. Sisil mau berjanji, mau berbagi sama Koko Rocky, sama teman-teman, dan Sisil mau memberi persembahan buat gereja. Sisil nggak egois lagi, mau memberi seperti Sakeus, memberi kepada orang banyak. Sisil mau ambil uangnya dulu ya, tunggu sebentar ya. Nah ini yang tadi, uang Sisil.
mau kasih uang persembahan buat gereja. Yang ini. Tuh, mau memberi. Teman-teman juga jangan lupa ya memberikan persembahan kepada gereja. Nggak harus banyak, serelanya, seadanya kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Nanti kalau teman-teman juga minta dibeliin McDonald, beliin ya. Nanti Sisil juga mau beliin Koko Rocky. Ya, oke? Nuhun Sisil. Sami-sami Koko Oki. Ih, senang ternyata kalau sudah memberi, hatinya penuh sukacita. Sisil mau banyak memberi, punya hati yang mau mengasihi seperti Yesus. Teman-teman, Sisil mau ajak teman-teman bikin sesuatu untuk Tuhan, yaitu amplop hati yang baru untuk Tuhan. Siapa yang mau ikutan? Yuk siap, kita mulai ya. Siapin 1 buah amplop. Amplop berwarna putih atau yang ada di rumah boleh kamu pakai. Ada yang kecil boleh, yang besar juga boleh. Tuh ini amplop ya. Yang kedua, spidol atau pensil warna boleh kamu pakai. Terus yang ketiga, gunting. Keempat, lem. Yang kelima, kertas warna atau kertas lipat yang ada di rumah kamu. Siap ya, kita mau mulai. Nah, teman-teman kalau udah siap, kita mulai ya sama Sisil. Ambil 1 buah spidol, boleh deh warna apa juga. Sisil mah mau pilih warna ungu bingkainya teh. Kalau yang bisa gambar boleh ya, langsung bikin hati. Hatinya warna ungu kalau Sisil mah. Tuh kan, kalau nggak bisa boleh minta tolong papa dan mamahnya ya. Terus diwarna, pakai warna pink. Tuh diwarna yang bagus. Gak boleh keluar garis. Tuh ya, cantik kan? Diwarna. Boleh warna apa juga terserah ya teman-teman. Ada yang mau kuning, boleh. Sesuai selera aja. Yang rapi. Dikit lagi. Oke, siap. Dah, hatinya sudah jadi ya. Terus ambil warna yang lain. Sisil mau pakai warna biru tua. Terus mau ditulis hati yang baru untuk Yesus. Terus bagus kan? Nah, kalau anak-anak yang udah bisa gunting boleh bikin hati yang lain. Tuh lihat, mau yang besar, mau yang kecil boleh. Tuh Sisil jago kan bikin hatinya. Mau ditempel di mana? Di sini aja ah. Terus pakai lemnya. Terus tuh dikasihin lemnya tuh. Ditempel di mana ya? Sini aja ya. Ih, cakep. Bagus. Yang mau hias yang lain boleh. Boleh digambar hati yang lain boleh. Tuh lihat, ada hati yang baru untuk Yesus. Tuh lihat, bagus kan? Kalau teman-teman yang udah bikin boleh difoto. Terus dikirim ke guru masing-masing. Nah, amplop ini boleh dipakai untuk memberi persembahan. Uang kamu bisa masuk ke dalam amplop ini. Tiap minggu boleh dimasukin ke dalam amplopnya. Terus nanti dikumpulin beberapa kali. Kalau udah boleh dititip ke papa sama ke mama. Terus ditransfer. Kan anak-anak belum bisa ya. Minta tolong papa sama mama buat transfer. Nah, nanti ada rekening yang ada di sini nih. Papa mama boleh ya transfer ke rekening ini. Oke? Terima kasih buat Bikit semuanya. Kalian hebat.
Wah, Sisil senang sekali bisa menemani teman-teman Big Kids. Nah, hari ini sekolah minggunya udah beres, udah nyanyi, udah denger cerita, udah bikin prakarya. Sekarang waktunya kita berpisah. Sisil mau ajak teman-teman udahan dulu ya. Bye, bye Big Kids, sampai jumpa lagi.